Cara diam, namun ditakuti dan disegani oleh banyak orang. Ada kekuatan yang begitu dalam diam. Sebuah kekuatan yang tidak bisa kamu lihat dengan mata telanjang, tapi bisa kamu rasakan dari sikap seseorang. Diam yang bukan lahir dari kebingungan, tapi dari kejernihan. Bukan karena tak punya kata, tapi karena tahu kapan waktunya berbicara dan kapan sebaiknya diam. Orang yang benar-benar kuat tidak butuh banyak keributan untuk menunjukkan kekuatannya. Dia tidak perlu teriak agar dihormati. Tidak perlu membuktikan diri setiap saat. Justru karena dia tenang, dia jadi mengintimidasi. Justru karena dia jarang bicara, kata-katanya jadi lebih bermakna. Dunia hari ini terlalu ramai. Terlalu penuh dengan opini, komentar, dan sorotan. Semua ingin terlihat, semua ingin bersuara, semua ingin dianggap benar. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu jenis manusia yang justru lebih diperhatikan. Mereka yang memilih untuk diam, memperhatikan, dan berbicara hanya ketika memang benar-benar dibutuhkan. Mereka ini seperti bayangan di ruangan yang terang, tidak mencolok tapi selalu ada. Dan ketika mereka bergerak, semua orang bisa merasakannya. Lucunya, justru mereka yang tidak banyak bicara, seringkali lebih dihormati. Bahkan, diam-diam ditakuti. Kenapa bisa begitu? Karena diam yang lahir dari kedalaman batin bukanlah kelemahan, tapi hasil dari latihan panjang dalam menguasai diri. Karena ketenangan yang kamu miliki bisa jadi terasa mengancam bagi mereka yang tidak memilikinya. Dan disinilah letak keistimewaannya. Ketika kamu tidak berisik, kamu menjadi misteri. Dan dalam dunia yang penuh kebisingan, misteri itu jadi kekuatan. Hari ini kita akan membahas tentang seni menjadi sosok yang tenang, namun tetap disegani. Cara menjadi pribadi yang diam, namun membuat orang lain berpikir dua kali sebelum meremehkanmu. Sebelum kita masuk ke poin pertama, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari kita mulai. 1. Diam karena kamu tahu nilai dirimu. Orang yang benar-benar tahu nilainya tidak sibuk mencari pengakuan. Dia tidak butuh tepuk tangan untuk merasa layak. Tidak butuh validasi untuk merasa cukup. Dia tahu siapa dirinya. Dan karena itu, dia bisa tenang. Kamu tidak akan melihat orang seperti ini sibuk membantah, menyanggah, atau menjelaskan dirinya kepada semua orang. Bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia sadar nilai sejati tidak terletak pada seberapa lantang kamu bicara, melainkan seberapa dalam kamu mengakar. Dia tidak mencoba tampil mengesankan, karena dia tahu kesan paling kuat justru muncul saat kamu tidak berusaha. Tenangnya seseorang menunjukkan kedalaman pikirannya. Diamnya seseorang menunjukkan kematangan jiwanya. Dan ketika seseorang memilih diam, padahal dia bisa saja bicara, itu bukan kelemahan, itu pilihan sadar. He who angers you conquers you. Epictetus. Kalimat pendek ini menyimpan makna yang sangat dalam. Siapapun yang bisa membuatmu marah, berarti dia sudah menguasaimu. Dia memegang kendali atas pikiranmu. Dia membuatmu kehilangan pusat dirimu sendiri. Dan disinilah letak kekuatan dari diam. Karena diam bukan tentang menahan suara, tapi tentang menahan reaksi. Kebanyakan orang merasa harus langsung merespons segala sesuatu. Langsung membalas komentar. Langsung menanggapi kritik. Langsung menyerang balik saat disakiti. Padahal, mereka tidak sadar. Semakin cepat kamu bereaksi, semakin mudah kamu dikendalikan. Semakin mudah kamu ditekan, dibelokkan, dimanfaatkan. Tapi ketika kamu tidak bereaksi, ketika kamu tetap diam, tetap tenang, tetap mengamati, itu adalah isyarat bahwa kamu yang pegang kendali. Bukan mereka, dan itu yang membuatmu terlihat kuat. Karena manusia modern sudah terbiasa dengan emosi yang meledak, tapi sangat jarang bertemu dengan ketenangan yang konsisten. Kamu jadi tidak bisa ditebak, dan segala sesuatu yang tidak bisa ditebak cenderung menimbulkan rasa takut. Mereka tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Mereka tidak tahu bagaimana kamu akan bertindak.
Mereka tidak bisa memprovokasimu semudah itu. Dan dari sanalah muncul rasa segan. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu tidak mudah terguncang. Dan di mata banyak orang, itu lebih menakutkan daripada amarah. 2. Diam untuk mendengar dan menguasai situasi. Kebanyakan orang bicara karena ingin terlihat pintar, ingin didengar, ingin dianggap. Tapi mereka yang bijak justru memilih untuk mendengarkan lebih dulu. Karena mereka tahu, satu-satunya cara untuk memahami dunia adalah dengan membiarkan dunia bicara terlebih dahulu. Orang yang terlalu cepat bicara seringkali kehilangan kesempatan untuk mengerti. Dia terburu-buru mengambil kesimpulan, belum sempat memahami konteks. Tapi mereka yang diam, yang duduk tenang, mengamati, menunggu, justru menguasai informasi lebih banyak. Karena dalam diam, kamu belajar. Siapa yang benar-benar paham dan siapa yang hanya pandai mengulang. Siapa yang berbicara dari kebijaksanaan dan siapa yang bicara dari ego. Siapa yang memimpin dengan isi kepala dan siapa yang memimpin karena ingin dipuja. It is the power of the mind to be unconquerable. Kekuatan sejati bukan terletak pada dominasi, tapi pada kemampuan untuk tetap teguh, bahkan ketika semua orang kehilangan arah. Dan diam adalah bentuk pertama dari keteguhan itu. Diam bukan berarti kamu tidak tahu, tapi karena kamu sedang mengamati. Bukan karena kamu pasif, tapi karena kamu sadar. Dalam setiap percakapan, dalam setiap konflik, dalam setiap momen penting, informasi adalah senjata. Dan kamu hanya bisa memilikinya jika kamu mendengar lebih banyak daripada kamu bicara. Diam mengajarkanmu satu hal penting. Ketika kamu berhenti ingin mendominasi percakapan, kamu mulai menguasai arah pembicaraan. Kenapa? Karena ketika kamu tidak terburu-buru bicara, kamu bisa melihat pola. Kamu bisa membaca bahasa tubuh, nada suara, arah pikiran, dan ketika kamu akhirnya bicara, setelah semua diam kamu kumpulkan, kata-katamu jadi lebih dalam, lebih berbobot, lebih menggetarkan. Orang akan mendengarkan, karena mereka tahu kamu tidak bicara asal-asalan. Inilah yang membuat pribadi yang diam terasa punya kuasa. Bukan karena suaranya lantang, tapi karena pikirannya dalam. Diam membuatmu strategis, dan orang yang strategis akan selalu berada satu langkah di depan. Bukan karena dia ingin menang, tapi karena dia tahu kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Itulah seni menguasai situasi. Bukan dengan banyak bicara, tapi dengan banyak memahami. Ketiga, diam karena tindakan lebih nyata dari kata-kata. Hari ini, terlalu banyak orang yang sibuk membicarakan mimpinya. Setiap pertemuan, setiap status, setiap percakapan, penuh dengan rencana dan ambisi. Tapi sayangnya, hanya sedikit yang benar-benar berjalan. Banyak yang pandai bicara, tapi tidak berjalan. Banyak yang hebat dalam konsep, tapi lemah dalam aksi. Sebaliknya, ada orang-orang yang tidak banyak bicara, tapi diam-diam mereka bangun lebih pagi. Diam-diam mereka kerja 2 kali lebih keras. Mereka tidak mengumumkan setiap langkahnya, tapi suatu hari, hasilnya membuat semua orang menoleh. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Marcus Aurelius. Jangan habiskan waktumu menjelaskan siapa dirimu. Jangan terlalu sibuk mendebatkan apa yang benar atau salah. Jika kamu bisa menunjukkannya langsung lewat tindakan. Karena dunia tidak selalu mendengarkan omongan, tapi dunia akan selalu menghormati hasil nyata. Orang yang diam tapi konsisten akan jauh lebih dihormati daripada orang yang lantang tapi inkonsisten. Kenapa? Karena tindakan tidak bisa dimanipulasi. Tindakan tidak bisa dibungkus. Tindakan menunjukkan siapa kamu sebenarnya, bukan siapa yang kamu katakan. Dan itu membuatmu berbeda. Ketika kamu diam, tapi tetap bergerak, kamu menciptakan aura yang sulit dibantah. Aura yang dibentuk dari disiplin, dari kerja dalam sunyi, dari komitmen yang tidak diumumkan. Orang-orang seperti ini tidak perlu banyak berkata,
Karena dunia akhirnya akan bicara untuk mereka. Kamu tidak perlu teriak untuk terlihat kuat, karena ketika hasilmu mulai berbicara, mereka yang dulu meremehkanmu akan mulai diam. Dan dari sanalah rasa segan lahir. Bukan karena kamu mengintimidasi, tapi karena kamu membuktikan tanpa harus menjelaskan. Diam, bergerak, dan biarkan dunia yang menyimpulkan siapa kamu. 4. Diam untuk menjaga energi dan fokus. Setiap kata yang keluar adalah energi yang terbuang. Setiap debat yang kamu layani adalah perhatian yang teralihkan. Setiap percakapan yang tak perlu adalah bentuk kecil dari pengkhianatan terhadap waktumu sendiri. Dan orang yang sadar akan nilai dirinya tidak mau membuang sesuatu yang begitu berharga. Energi, fokus, dan ketenangan batin. Kebanyakan orang merasa harus menanggapi segalanya. Ada komentar, dibalas. Ada sindiran, ditanggapi. Ada perbedaan pendapat, didebat sampai tuntas. Tapi kamu bisa menghancurkan hidupmu sendiri jika kamu terlalu sibuk membuktikan siapa yang benar dalam semua situasi. Orang yang terus-menerus bereaksi, perlahan kehilangan kendali atas dirinya. Sementara itu, orang yang diam, yang tahu kapan harus menanggapi dan kapan cukup tersenyum, dialah yang benar-benar berkuasa atas hidupnya. If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Epictetus. Diam bukan hanya soal menahan bicara, tapi juga soal tidak memberi makan egomu. Kadang, kamu akan dicap pengecut. Kadang, kamu akan dianggap tidak tahu apa-apa. Tapi jika kamu tahan terhadap itu semua, kamu akan menyadari hidupmu jadi lebih tenang. Energi mentalmu tetap utuh. Fokusmu tetap tajam, karena tidak semua hal layak ditanggapi. Tidak semua serangan butuh pembelaan, dan tidak semua pertarungan pantas untuk dilawan. Kamu sedang memilih pertempuranmu, dan itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Orang-orang bijak tidak akan membuang panahnya untuk menakuti bayangan. Mereka menyimpannya untuk saat yang benar-benar penting. Dan saat itu datang, mereka menembak tepat sasaran. Inilah mengapa diam bisa terasa menakutkan. Karena orang tidak tahu kapan kamu akan bergerak. Dan karena kamu tidak membuang energimu pada hal-hal kecil, kamu bisa meledak dengan kekuatan penuh. Saat waktunya tepat, mereka yang mengabaikanmu hari ini akan terkejut besok. Bukan karena kamu membalas dendam, tapi karena kamu tampil dengan hasil yang tak terbantahkan. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan. Diam, agar kamu bisa menjaga kekuatanmu tetap utuh. 5. Diam untuk mengembangkan kewibawaan. Kamu mungkin pernah melihatnya. Seseorang yang tidak banyak bicara, tidak menunjukkan emosi berlebihan, bahkan jarang tersenyum lebar. Tapi setiap geraknya membuat ruangan menjadi hening. Setiap langkahnya disadari. Setiap tatapannya diperhitungkan. Inilah kekuatan diam yang melahirkan kewibawaan. Wibawa tidak dibangun dari suara yang keras, apalagi dari kemarahan. Ia bukan soal dominasi, tapi soal kehadiran. Dan kehadiran itu hanya bisa muncul dari jiwa yang tenang, stabil, dan tidak reaktif. Silence is a lesson learned from the many sufferings of life. Seneca. Orang yang wibawa bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi justru yang pernah jatuh berkali-kali, terluka, terpuruk. Namun keluar dari semua itu dengan lebih dalam, lebih tenang, lebih mengerti dunia dan dirinya sendiri. Luka yang tidak diumbar, pengalaman yang tidak diceritakan, dan pemahaman yang tidak perlu disampaikan, karena semuanya sudah terpancar dalam kehadirannya. Inilah esensi dari diam yang berwibawa. Kamu tidak menjelaskan siapa dirimu. Kamu tidak memaksa orang lain mengakui nilai dirimu. Karena kamu tahu, mereka yang cukup peka akan merasakannya sendiri. Dan mereka yang tidak peka, mereka tidak penting untuk dibuktikan. Orang yang terlalu sering bicara, kehilangan gravitasi dalam dirinya. Semua menjadi terlalu transparan, terlalu bisa ditebak.
Tapi saat kamu menjaga sebagian dari dirimu untuk dirimu sendiri, saat kamu tidak merasa perlu membagikan semua pemikiranmu ke semua orang, kamu mulai membentuk sebuah medan tak terlihat. Karisma. Karisma bukan soal menarik perhatian, tapi soal membuat orang menoleh tanpa tahu kenapa. Bukan soal menjadi pusat sorotan, tapi soal menjadi pusat rasa segan. Dan semua itu dibangun dari kedisiplinan untuk diam. Diam yang lahir dari luka, diam yang tumbuh dari pengamatan, diam yang menjaga martabat, diam yang memilih keheningan di atas pembuktian murahan. Karena pada akhirnya, orang yang paling dalam adalah mereka yang paling tidak ingin terlihat dalam. Dalam dunia yang terus berisik ini, kemampuan untuk tetap diam bukan sekadar sikap, ia adalah bentuk ketangguhan jiwa. Sebuah seni yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah selesai dengan egonya sendiri. Karena butuh keberanian besar untuk tidak ikut ramai, untuk tidak ikut bicara hanya demi dianggap ada, dan untuk tetap tenang ketika semua orang sibuk membuktikan dirinya. Kamu tidak perlu menjadi yang paling keras untuk didengar. Cukup jadi yang paling hening, karena justru disitulah letak daya tarikmu yang sesungguhnya. Mereka yang diam bukan karena takut, tapi karena bijaksana, membangun ruang kosong yang justru penuh makna. Ruang kosong itu membuat orang lain waspada, karena kamu tidak bisa ditebak. Dan yang tidak bisa ditebak, biasanya ditakuti, atau minimal, sangat dihormati. Diam bukan berarti kamu kehilangan suara. Justru dalam diam, kamu sedang membangun gema. Gema yang hanya akan terdengar saat waktunya tiba. Dan ketika momen itu datang, suaramu yang selama ini tersembunyi dalam ketenangan akan menggetarkan ruangan, bukan karena keras, tapi karena setiap katanya mengandung bobot. Orang akan bertanya-tanya, siapa dia? Kenapa auranya begitu kuat padahal tak banyak bicara? Kamu tak perlu menjawab, biarkan mereka menebak. Karena misteri adalah salah satu bentuk kekuatan yang tidak bisa dipelajari. Hanya bisa dibentuk oleh waktu, pengalaman, dan kedalaman berpikir. Jadilah seperti air yang tenang. Ia tidak berbuih, tidak memantul, tidak berisik. Tapi ia bisa menenggelamkan siapapun yang meremehkannya. Dan pada akhirnya, diammu adalah pernyataan yang paling keras. Karena dalam diam itu, ada martabat. Ada kedewasaan, ada pengendalian diri. Diam itu tidak kosong, ia penuh makna yang tak bisa dilihat oleh mereka yang terlalu sibuk bersuara. Ingatlah, diam bukan bentuk kelemahan. Ia adalah tanda dari seseorang yang tidak butuh keramaian untuk merasa cukup. Karena dia tahu, yang paling kuat, justru yang paling tenang. Dan kalau kamu merasa konten seperti ini menggugahmu, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video-video lain yang akan membantumu melihat dunia dan dirimu sendiri dengan lebih jernih dan dalam. Karena dalam dunia yang terlalu keras, kita butuh ruang untuk mendengar keheningan yang berarti. Tetap tenang, tetap kuat, dan biarkan diam jadi senjata terbesarmu. Sampai jumpa di video berikutnya.